Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesenamian rebutan pekarian saliang tusana. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua memiliki kabar yang luar biasa dan tentu dalam keadaan yang sukacita karena kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menutup hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam buku Puji dan Janji yang diambil dari Zakaria pasal 9 ayat 10 dan Lukas pasal 2 ayat 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami hari ini tetap boleh ada dalam keadaan yang sehat, dalam kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam setiap pergumulan kami. Engkau selalu ada memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Hari ini sebelum kami menutup hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pengertian, supaya kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap mau bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, ialah hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh didengar oleh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Zakaria 9 ayat 10 berbunyi, Ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Kemudian pada Lukas pasal 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita segera memasuki minggu terakhir di tahun 2022 dan kita juga sudah disibukkan dengan berbagai hal untuk menyambut Natal. Lagu-lagu Natal sudah kita dengar dan berkumandang di mana-mana, di gereja, di rumah-rumah, di mal-mal, pertokoan, dan di banyak tempat. Kita patut mengucap syukur bahwa setiap perayaan di tahun-tahun sebelumnya kita bisa lalui dalam keadaan yang baik, lancar, dan penuh sukacita, tentu karena pertolongan Tuhan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengalami damai dan sukacita Natal itu? Jikalau tidak mengalami damai dan sukacita Natal itu, kita mungkin harus melakukan introspeksi diri. Bagaimana kita melewati Natal di tahun-tahun sebelumnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Lukas pasal 2 mencatat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem di dalam palungan di kandang yang hina. Dan kita juga mengetahui bahwa berita ini pertama kali disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Dalam pemikiran manusia, seorang raja seharusnya yang lahir di Bethlehem dalam yang damai dan nyaman, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Yesus lahir di tengah keramaian di kota Bethlehem, di mana saat itu sedang diadakan sensus penduduk, dan dia lahir di tempat yang tidak layak, di palungan yang hina. Selain itu, berita kelahiran Yesus bukanlah diberitakan kepada orang-orang di kota Bethlehem, melainkan diberitakan kepada para gembala yang tidak mempunyai kedudukan di masyarakat. Jika seorang raja lahir, setidaknya dikabarkan kepada masyarakat umum, tapi kenyataannya tidaklah demikian.
Setelah para gembala itu menerima kabar sukacita, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Jadi para gembala ini memiliki respon yang benar akan kedatangan Sang Juru Selamat. Sehingga tanpa menunda-nunda waktu, mereka pun segera pergi ke Bethlehem, bukan sekedar ingin tahu, tapi mereka memiliki kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Yesus. Mereka pergi bukan dengan keterpaksaan, melainkan kerelaan dan dipenuhi sukacita. Sukacita mereka bukan berasal dari dunia, tapi dari surga. Inilah sukacita sejati. Mereka mengalami sukacita sejati karena telah bertemu secara pribadi dengan Sang Juru Selamat. Setelah bertemu Yesus, gembala-gembala itu tidak tinggal diam. Sukacita yang mereka peroleh, tidak mereka nikmati sendiri, tapi mereka bagikan kepada orang lain. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu yang ada di ayat 17 pada kitab Lukas pasal 2. Inilah sebenarnya yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu menjadi saksinya di tengah dunia ini, bersaksi tentang Yesus Sang Juru Selamat kita, supaya orang-orang yang belum mengenal Dia juga diselamatkan dan boleh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk bersaksi dan memberitakan Injil tidak harus menjadi pendeta, pengkhotbah, atau masuk sekolah teologi terlebih dahulu. Apapun pekerjaan dan profesi kita, dimanapun dan kapanpun waktunya, kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Kesaksian yang efektif adalah melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sayang sekali apabila orang Kristen tidak bisa menjadi berkat, malah sebaliknya menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 14b, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini berarti damai kelahiran Yesus di dunia tidaklah seperti damai yang dipikirkan manusia, melainkan yang berkenan kepadanya. Sesungguhnya kebahagiaan Natal bukanlah dikarenakan kemewahan atau semaraknya perayaan, melainkan bagaimana sikap hati kita setelah bertemu dengan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Karena itu patut bagi kita untuk meneladani sikap para gembala-gembala ini. Natal membawa kabar baik bahwa Yesus datang untuk membawa damai sejahtera di bumi. Damai yang akan dinikmati oleh orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin manusia berdosa bisa diperkenan Allah? Kita butuh juru selamat yang akan membebaskan kita dari dosa-dosa kita, yang menyebabkan kita tidak dapat hidup dalam damai dengan Allah dan sesama. Kita sangat perlu juru selamat. Rick Warren menulis, kedamaian dunia tak akan ada tanpa kedamaian di tengah bangsa-bangsa. Kedamaian bangsa-bangsa tak akan ada tanpa kedamaian di tengah komunitas. Kedamaian komunitas tak akan ada tanpa kedamaian di tengah keluarga kita. Kedamaian keluarga kita tak akan ada tanpa Raja Damai bertahta dalam hati kita. Anda merindukan damai yang sejati? Mengapa tidak datang kepada sumbernya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita hidup berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, terlebih dengan Allah. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, kami memiliki damai yang sejati yang asalnya daripada-Mu. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan, untuk kami juga boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga keberadaan kami juga boleh membawa
damai bagi mereka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.